Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat milenial, apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Sahabat milenial, dunia sedang dibuat panik dengan adanya virus corona. Banyak orang yang meninggal akibat terserang virus corona loh, sahabat milenial. Virus corona sebenarnya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Bagaimanakah penjelasan tentang virus corona menurut Al-Quran dan hadis? Berikut Muslim Milenial telah merangkum penjelasan tentang virus corona menurut Al-Quran dan hadis. Sahabat milenial, virus corona berasal dari kota Wuhan, China dan sudah menyebar hampir di seluruh negara. Virus corona banyak ditakuti oleh banyak orang dikarenakan virus corona itu terkenal dengan virus yang mematikan. Gejala orang yang terkena virus corona antara lain batuk, demam, dan sulit bernafas. Belum ada obat yang dapat menyembuhkan orang yang terkena virus corona. Namun ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegahnya. Seperti rajin mencuci tangan, hindari kontak dengan orang yang sakit, menutup mulut saat batuk, dan bersin. Pemberitaan yang heboh tentang virus corona ini membuat berbagai spekulasi dan teori konspirasi. Sebagai umat muslim percaya, wabah virus yang mematikan sudah ada sejak zaman Nabi. Virus tersebut salah satunya adalah kusta yang menular dan mematikan. Rasulullah bersabda, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." Hadis riwayat Bukhari. Virus corona disebabkan oleh kelelawar sebagai pemicunya. Kelelawar biasa dijadikan hidangan makanan di China, salah satunya ialah sup kelelawar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam anak panah, karena itu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Pada hari ini, telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Sahabat milenial, sebenarnya sebagian ulama membolehkan untuk mengkonsumsi kelelawar sebagai obat jika tidak lagi dapat ditemukan obat selain kelelawar. Dengan tegas Allah menghalalkan makanan yang halal dan mengharamkan makanan yang haram. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran Surat Al-Maidah ayat 88. Namun demikian di negara China mereka melanggar ketentuan dan perintah Allah dalam hal mengkonsumsi makanan. Banyak makanan yang halal lagi nikmat tapi tidak dikonsumsi oleh penduduknya sehingga menimbulkan penyakit yang mewabah dan mematikan yang kita kenal dengan sebutan virus corona. Anjuran Al-Quran untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik menemukan kebenarannya bahwa makanan dalam ajaran Islam di samping harus memenuhi unsur kehalalan, juga harus memenuhi unsur kesehatan dan gizi yang tinggi. Sebaliknya, segala makanan yang haram dan tidak bergizi dilarang keras untuk dikonsumsi. Mengonsumsi makanan yang halal berdimensi horizontal dan vertikal. Bahkan akibat dari makanan halal sangat luar biasa dahsyatnya, sebagaimana dalam hadis berikut ini. Barang siapa memakan makanan halal selama 40 hari, maka doanya akan mudah dikabulkan. Hadis riwayat Bukhari.
Sahabat milenial, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu musibah dengan kuasanya. Kita sebagai umat muslim sebaiknya menyikapi wabah virus corona dengan bijak. Memohon ampunan dari Allah, memperbanyak membaca Al-Quran, dan mendekatkan diri kepada Allah. Virus corona adalah karena kuasa Allah dan kita dapat mencegah juga dengan bantuan Allah. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal juzami wa min syai'il asqam. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit kulit, gila, lepra, dan dari penyakit yang jelek lainnya. Hadis riwayat Abu Daud, Imam Ahmad. Sahabat milenial, gimana? Menarik banget ya pembahasan soal penjelasan virus corona menurut Al-Quran dan hadis. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sahabat milenial. Amin. Virus corona atau COVID-19 telah membuat dunia khawatir. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pun telah menetapkan status siaga. Penyebarannya bermula dari Wuhan, Tiongkok pada saat Tahun Baru Cina. Momen di mana pergerakan massal terjadi sehingga penyebaran dan penularannya pun semakin meluas ke berbagai negara. Kini COVID-19 telah menginfeksi lebih dari 80.000 orang dan menewaskan hampir 3.000 orang. Virus baru corona ini menginfeksi lewat udara, maka jika Anda hanya beberapa langkah saja dari orang yang terinfeksi, Anda bisa tertular. Bahkan jika Anda memegang permukaan yang terinfeksi, lalu memegang mata, hidung, dan mulut, Anda bisa tertular. Maka pencegahan yang paling efektif adalah mencuci tangan secara teratur. Seberapa bahayanya? Tidak ada satupun manusia yang mempunyai imunitas terhadap virus ini, maka siapapun bisa tertular. Gejalanya mungkin bisa dimulai dari demam hingga batuk kering. Nah, batuk kering ini yang bisa menyebabkan penularan semakin meluas. Seminggu kemudian, gejalanya bisa bergeser pada kesulitan bernafas, nyeri pada otot, hingga mungkin perlu mendapatkan rumah sakit. Semakin usia tua, komplikasi pun semakin tinggi untuk didapatkan oleh pasien yang terinfeksi, mulai dari paru-paru, jantung, hingga diabetes. Dan rentang inkubasinya sendiri mulai dari infeksi hingga menimbulkan gejala bisa mencapai 14 hingga 24 hari. Seberapa mematikannya? Menurut data WHO, dari 44.000 orang yang terjangkit COVID-19, 81% mengalami gejala ringan, 14% mengalami gejala sedang, dan hanya 5% yang mengalami gejala kritis. Namun melihat angka kematiannya dari pasien yang terjangkit COVID-19 hanya sekitar 1 sampai dengan 2%. Namun data tersebut masih belum reliable karena melihat kasus ini sama dengan flu musiman yang biasa menjangkiti 1 juta orang setiap tahunnya di dunia. Dan kematian yang disebabkan oleh flu bisa mencapai 290.000 hingga 650.000 orang per tahun. Bagaimana dampaknya pada kehidupan sehari-hari? Jika hanya terjadi wabah kecil, pengetatan karantina dapat dilakukan sebagai pencegahan seperti yang dilakukan oleh negara-negara lainnya, termasuk Indonesia yang rencananya akan melakukan karantina di Pulau Sebaru, Kepulauan Seribu. Pencegahan lainnya juga dapat dilakukan melalui penutupan sekolah dan juga penundaan acara-acara di mana massa besar dapat berkumpul. Jika terjadi wabah yang lebih besar, pencegahan yang paling efektif untuk dilakukan adalah mengimbau bersifat wajib kepada orang-orang untuk mengisolasi dirinya sendiri, diam dalam rumah agar tidak menulari kepada orang lain. Metode ini bisa dilakukan karena dapat menyusutkan infeksi dan juga penularan, terutama dalam lingkungan yang hangat. Indonesia menjadi negara ke-52 yang mengumumkan status warga negaranya terinfeksi virus corona atau COVID-19. Hingga saat ini belum ada vaksin yang mampu menangkal.
maka pencegahan infeksi menjadi cara yang efektif untuk menurunkan peluang penularan. Apa saja yang harus diperhatikan? Kenapa harus mencuci tangan secara teratur? Virus penyebab COVID-19 bisa hidup di permukaan benda tanpa inang hingga berjam-jam. Mencuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau cairan pembersih dapat membuat virus mati dan mencegah penyebaran. Situasi dalam kerumunan dapat meningkatkan peluang tertular COVID-19. Saat seseorang batuk atau bersin, cairan partikel kecil keluar melalui hidung dan mulut yang mungkin terinfeksi. Jika terlalu dekat, virus berpotensi terhirup melalui udara. Setidaknya, jaga jarak hingga 2 meter. Kemudian, hindari menyentuh area wajah. Tangan menyentuh banyak permukaan sehingga memungkinkan virus menempel. Jika tangan yang terkontaminasi menyentuh mata, hidung, atau mulut, atau yang mempunyai kelenjar, potensi terinfeksi virus COVID-19 semakin besar. Pastikan Anda dan di sekitar bisa bernafas dengan baik dan sehat tanpa gangguan, termasuk menutup hidung dan mulut saat bersin atau batuk dengan menggunakan tisu atau masker, atau bisa menggunakan bagian dalam siku. Jika merasa tidak sehat, gunakan masker agar tidak menulari orang lain di sekitar Anda. Jangan lupa ganti masker secara berkala. Hingga Minggu 15 Maret 2020, jumlah pasien positif corona di Indonesia bertambah menjadi 117 kasus. Jumlah ini diketahui setelah pemerintah menemukan 21 kasus baru dari Jakarta dan Jawa Tengah. Ahmad Yuryanto menyatakan saat ini Indonesia memasuki status tanggap darurat COVID-19. Ini adalah level tertinggi yang bukan diumumkan kepala daerah, melainkan oleh Jokowi sendiri. Hari ini kita mendapatkan 21 kasus baru, di mana 19 di Jakarta dan 2 di Jawa Tengah. Di Jakarta ini sebenarnya adalah pengembangan dari tracing kasus yang sebelumnya. Saya tidak akan memperinci lagi satu-satu, silakan dibuka di website kita. Artinya sekarang ini kita berada posisi tanggap darurat bencana non-alam pandemi COVID-19. Tidak ada lagi derajat yang lebih tinggi dari ini sudah paling tinggi. Kalau berbicara KLB itu di bawah. Kita awali dengan informasi pertama. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Minggu pagi mengeluarkan pernyataan terkait penanganan COVID-19 di wilayah Jawa Barat. Selain memperbarui data pasien dan upaya pengawasan terkait COVID-19, Gubernur juga menyampaikan arahan untuk antisipasi bahaya corona. Minggu siang, Pemda Jabar berencana merilis data sebaran pemantauan dugaan COVID-19 untuk dijadikan panduan antisipasi corona hingga tingkat kelurahan. Gubernur juga memerintahkan institusi pendidikan hingga tingkat sekolah menengah atas di Jawa Barat menggelar pembelajaran di rumah. Berbeda dari daerah lain, Pemda Jawa Barat tidak menyatakan meliburkan sekolah, melainkan siswa belajar di rumah selama 2 pekan. Pemda Jawa Barat juga menginstruksikan penelusuran terkait pasien COVID-19 dari luar daerah yang diduga sempat berada di wilayah Jawa Barat. Menurut Gubernur Jawa Barat juga tengah menyiapkan aplikasi koordinasi dan informasi penanganan COVID-19. Aplikasi ini ditargetkan sudah bisa digunakan per hari Selasa mendatang. Menemukan informasi tinggal sampaikan via HP-nya tanpa harus telepon atau ngecek website. Kemudian juga blasting informasi dari kami harian, update, sebaran itu akan ada di aplikasi COVID-19 Jawa Barat ini, sehingga ini bagian dari proses transparansi melalui teknologi yang akan kami kembangkan. Mudah-mudahan paling telat hari Selasa aplikasinya sudah selesai. Dari tim Jabar Digital Service sedang membangun apps-nya, sehingga insya Allah kesimpulannya adalah dengan segala dinamikanya, kami sangat siap, jadi warga tidak perlu khawatir. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan dalam konferensi persnya jumlah keseluruhan pasien positif virus corona di Jawa Barat mencapai 6 orang, sementara 182 orang berstatus pasien dalam pengawasan. Yang dipantau
yaitu orang-orang yang tidak masuk rumah sakit tapi dicurigai pola aktivitas sosialnya, ada 706 yang sudah selesai, artinya isolasi pribadinya, self isolasinya sudah beres 256, yang masih dipantau karena waktunya belum habis ada 448. Kemudian PDP yang pasien dalam pengawasan ada 182, terdiri dari 54 negatif, alhamdulillah, 28 masih menunggu hasil, ya, jadi belum ada statusnya, dan 6 positif. Nah, 6 positif itu adalah 2 yang warga Depok pertama, kasus 12, kemudian 1 warga Cianjur yang meninggal dunia, yang dulu disampaikan Bupati Cianjur, ternyata data terakhir yang kami terima pasien positif. Kemudian 2 di Kabupaten Bekasi adalah istri dan anak dari pasien yang di Cianjur, itu juga positif. Dan 1 di Kota Bandung positif. Dan 1 di Kota Cirebon yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Gunung Jati.